Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Bangat. Di sini saya akan menceritakan sebuah pengalaman saya waktu saya terkena asam lambung GERD ulceratif psoriasis, dan di sini saya akan bercerita teman-teman masalah gangguan saya itu waktu dulu terkena asam lambung GERD ulceratif psoriasis dari ujung rambut sampai ujung kaki teman-teman. Nah, di sini saya akan bahas menjadi dua bagian, sensasi fisik maupun psikis. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe channel ini biar video ini bisa berkembang dan bisa menjadi bermanfaat untuk kalian semua. Bahkan bisa menjadi motivasi ataupun menjadi wasilah buat teman-teman semua. Nah, di sini saya akan mulai dari atas teman-teman. Dari atas saya urutkan dari atas biar enak jelasinnya teman-teman. Karena apa saya bilang dari atas, karena sensasinya itu banyak teman-teman. Saya urutkan saja dari atas. Kalau nanti itu saya tidak urutkan, nanti bingung saya jelasinnya, ini udah dari mana saja yang saya jelasin. Nah, karena sensasi itu waktu dulu saya alami itu ya sebenarnya tidak urut teman-teman, tidak dari atas ke bawah, ya acak-acakan sih sensasinya yang muncul. Cuman ini saya bahasnya, saya urutkan saja dari atas teman-teman ke bawah, nanti biar enak jelasinnya saya teman-teman. Nah, apa saja sensasi yang saya rasakan waktu itu teman-teman? Itu ini yang fisik ya, saya bahas yang fisik dulu ya teman-teman. Waktu itu saya yang pertama kepala teman-teman. Kepala itu rasanya gimana ya teman-teman? Kalau masalah keringan sih ada, cuman sedikit teman-teman, tidak parah. Yang bikin cemas itu rasanya itu aneh teman-teman, seperti di es teman-teman. Itu rasanya seperti di es, rasa kepala saya itu waktu itu teman-teman. Dan rasanya itu cekit-cekit teman-teman, cekit-cekit seperti ditusuk jarum. Dan bahkan itu pindah-pindah teman-teman, kadang di sisi kanan, kadang di sisi kiri, kadang di sisi depan, kadang di belakang. Nah, itu yang saya rasakan waktu itu teman-teman. Nah, itulah efek dari asam lambung GERD waktu itu teman-teman yang saya alami. Nah, dan yang kedua teman-teman, telinga berdenging. Waktu itu saya mengalami telinga berdenging itu sangat kencang banget teman. Bahkan saya itu ketika telinga saya itu berdenging, saya itu tidak bisa mendengar suara lain teman-teman. Ada suara lain itu tidak bisa, karena apa? Suara telinga yang berdenging itu sangat kencang. Itu waktu itu dominan di kanan teman-teman. Yang saya rasakan itu waktu itu dominan di kanan, di kiri kadang juga ada, tapi kebanyakan di kanan. Nah, itu teman-teman. Nah, yang ketiga, nafas terasa panas teman-teman, kayak muncul oksigen dari dalam, itu kayak muncul oksigen teman. Rasa nafas itu panas banget, panas ya, gimana ya, rasanya itu tidak enak, panas, asam, kadang itu kayak keluar oksigen rasanya. Bahkan di mulut itu rasanya ya asam-asam mana gitu teman-teman, tenggorokan itu kayak kering teman-teman. Nah, itu yang saya rasakan. Itu kurang lebih ya lama juga sih teman-teman, ya sekitar ada 1 bulan lebih ya. Itu waktu terpuruknya saya, itu sensasi yang saya ceritakan ini waktu terpuruknya teman-teman. Nah, yang keempat itu sesak nafas teman-teman. Saya itu mengalami sesak nafas lama banget teman-teman. Itu waktu itu ya kurang lebih ada dua bulan ya, sekitar 2 bulan saya mengalami sesak nafas ya. Di waktu terpuruknya itu sekitar 1 bulan, itu saya hampir setiap hari teman-teman, itu sesak nafasnya itu hampir setiap hari. Bahkan kalau tidak sore pagi, kalau tidak pagi malam, siang gitu teman-teman, itu selalu muncul. Bahkan setiap hari muncul, cuma kadang itu sore, kadang pagi, kadang siang, kadang malam, itu tidak menentu, kadang berganti yang sensasinya teman-teman. Nah, yang kelima,
dada terasa nyeri teman-teman, terasa nyeri, dada saya ini terasa nyeri tembus belakang sini teman-teman, dan rasanya itu tidak enak banget, nyeri tembus belakang, bahkan saya itu takut teman-teman waktu itu teman-teman. Nah yang keenam, jantung berdebar teman-teman, jantung berdebar, jantung saya itu berdebar sangat kencang teman-teman, bahkan gimana ya teman-teman mengungkapinya itu, bingung saya mengungkapinya. Ya pokoknya itu tidak enak teman, itu menakutkan banget waktu itu. Saya kira itu jantung saya yang kena waktu itu teman-teman. Dan meskipun saya itu sudah dicek ke dokter, ke rumah sakit, jantung saya itu normal, semua normal, seakan-akan saya itu tidak percaya teman-teman, masih tidak percaya waktu itu. Itulah teman-teman yang saya rasakan waktu terkena asam lambung GERD ansiatifikosomatik, itu rasanya sangat menyiksa. Meskipun tidak berbahaya bagi saya, meskipun bisa sembuh, ketika kita itu terkena asam lambung GERD ansiatifikosomatik, rasanya tidak enak teman-teman. Bahkan orang-orang mengatakan seribu satu sensasi teman-teman. Ya memang benar, 1001 sensasi memang benar, rasanya itu ini tidak enak. Dan yang ketujuh itu perut terasa panas teman, panas, kembung, begah, terus nyeri, melilit, itu yang saya rasakan waktu itu teman-teman. Itu waktu parah-parahnya yang saya rasakan itu. Bahkan saya makan saja waktu itu, kalau tidak nasi tim, nasi lembek itu saya blender teman, bahkan sayurnya pun ikut saya blender waktu itu. Itu saya alami sekitar 1 bulan lebih dikit dah saya makan, saya blender itu. Nah itulah teman-teman yang yang saya rasakan waktu itu, terpuruk banget pokoknya, makan tidak bisa kenyang, lapar sedikit tidak bisa, kenyang sedikit tidak bisa, bingung kan. Akhirnya saya makannya itu 3 jam sekali teman-teman, waktu itu ada 6 kali sehari waktu itu saya makan, tapi porsinya sedikit-sedikit teman-teman. Nah yang terakhir, yang ke-8 teman-teman, pinggang kaku teman, pinggang saya itu kaku dan pegal-pegal teman, rasanya itu pinggang itu kaku, pegal-pegal dan nyeri teman-teman, nyeri, panas ya, perut itu panas, pinggang panas, itu tembus belakang ya. Rasanya itu buat gerak itu susah, kaku banget dan nyeri, bahkan buat duduk begini itu sakit teman, nyeri, buat berbaring juga nyeri, pokoknya buat aktivitas itu nyeri banget teman. Dan tapi saya berusaha teman-teman, karena saya sudah mulai mengetahui ini efek dari GERD, dari asam lambung ya. Akhirnya saya buat aktivitas, entah itu rasanya tidak karu-karuan, tapi saya paksakan buat aktivitas biar saya itu cepat sembuh. Karena kebanyakan orang waktu itu, tetangga saya kan juga pernah kena GERD, dia sembuh dalam waktu 3 bulan teman-teman. Kalau saya 4 bulan sembuh, dia 3 bulan sembuh. Itu menyarankan buat aktivitas dan buat begini ya, buat begitu biar cepat sembuh. Nah saya terapkan teman-teman, meskipun metode penyembuhannya tidak sama, kadang makanan yang kita konsumsi pun juga tidak sama teman-teman. Karena apa, kadang cocok di tetangga saya itu belum cocok di saya, terus cocok di saya belum tentu cocok di teman-teman. Nah begitulah teman-teman. Dan ini penyembuhannya asam lambung GERD ansiatifikosomatik ini butuh proses teman-teman, tidak bisa kita harus sembuh dalam waktu 1 bulan ibaratnya, terus sembuh 1 minggu, target segitu tidak bisa teman-teman. Karena apa, kita itu kena gangguan yang 2 gangguan teman-teman, itu harus butuh proses. Ya sembuh sih, sembuh, tapi butuh proses. Dan penyembuhannya, durasi penyembuhannya pun tidak sama setiap orangnya teman. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama, ada yang sedengan, kadang ada yang setahun, kadang 2 bulan, 3 bulan sembuh, 4 bulan, 8 bulan, setahun, 2 tahun. Nah itu teman-teman, bahkan ada yang kena 3 tahun. Itu tergantung kita teman-teman, sebenarnya obatnya itu pada diri kita. Banyak orang mengatakan yang sudah sembuh
dari GERD ini, dari anxiety ini sembuhnya pada diri kita sendiri teman-teman. Sebenarnya itu obatnya pada diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita yang merasakan teman-teman. Di dalam tubuh kita itu kita yang merasakan, bukan orang lain yang merasakan. Seharusnya kita itu bisa berpikir, kita yang merasakan, enaknya saya buat begini, ya buat begitu saja teman-teman. Enaknya saya makan ini, ya makan itu saja. Saya tidak enak makan ini, berarti ya harus dihindari. Nah, begitu teman-teman. Karena yang bisa merasakan kita sendiri. Contoh saja teman-teman, kita makan makanan apa, bubur, nah itu enak di perut, nah ya makan itu aja. Nah kita makan nasi, artinya nasi agak kasar, nah itu tidak enak, hindari. Nah saya makan ini enak, ya makan saja. Karena apa? Yang bisa merasakan enak atau tidaknya itu kita teman-teman. Makanya saya bilang kalau penyembuhan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ini adalah diri kita sendiri. Banyak orang mengatakan dan banyak orang sembuh mengatakan kalau bukan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ini adalah diri kita sendiri. Nah, yang ini saya lanjutkan membahas psikis teman-teman, psikis. Saya waktu dulu terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, yang saya rasakan di psikis apa saja. Di sini ada 7 teman-teman, ada 7. Kalau tidak salah ada 7 teman-teman. Sebenarnya banyak sih, cuman saya sebagainya lupa karena sudah lama teman-teman, terlalu banyak yang saya rasakan, akhirnya apa? Lupa teman-teman. Di sini saya akan membahas psikis teman-teman. Yang pertama adalah cemas. Saya waktu itu mengalami kecemasan yang sangat berat teman-teman. Kecemasan apa-apa itu saya buat cemas teman-teman. Bahkan saya dengar suara burung itu cemas, suara orang ngomong keras itu saya cemas. Terus ada suara burung berkicau itu juga cemas. Ada orang ngomongin kematian atau penyakit itu saya sudah cemas. Itu ya saya rasakan teman-teman. Itu lama saya rasakan, mungkin kurang lebih 2 bulan. Cemasan itu lebih lah 2 bulan teman-teman. Nah, terus yang kedua takut keluar teman-teman. Saya itu waktu itu takut keluar rumah, keluar kamar saja takut teman-teman. Bahkan saya ke kamar mandi saja takut waktu itu, apalagi keluar rumah. Itu waktu terburuk-buruk saya itu. Kalau masalah keluar rumah itu mungkin sekitar 1 bulan saya sudah berani keluar rumah teman-teman, sudah berani aktivitas keluar rumah, takut sudah jalan. Nah, yang ketiga takut mandi teman-teman. Saya takut mandi waktu itu, saya pernah takut mandi, takut banget waktu itu saya mandi teman-teman. Bahkan saya tidak mandi ada sekitar 25 hari teman-teman, di rumah sakit 5 hari, terus di rumah ada 20 hari, mungkin sekitar 1 bulan saya tidak mandi teman-teman. Itu yang saya alami. Hanya waktu itu saya dilap pakai air dengan kain itu teman-teman, sama calon istri saya itu cuma itu setiap sorenya dilap itu dengan itu. Dan kalau pagi saya cuci muka di kamar mandi waktu itu sambil wudhu itu, sholat subuh itu teman-teman. Ya sehabis itu saya tidak berani nyentuh air lagi, kamar mandi lagi, kalau tidak buang air kecil ataupun buang air besar. Waktu itu buang air besar saja saya 3 hari 2 hari paling cepat teman-teman waktu itu. Nah, yang keempat itu unik teman-teman. Waktu itu unik. Empat ini saya takut sholat waktu itu teman-teman. Saya takut sholat waktu itu, takut banget sholat teman. Karena apa? Karena waktu itu yang saya rasakan, waktu itu yang saya alami teman-teman, itu kalau ketika saya itu sholat, seakan-akan pikiran saya itu begini teman-teman, nanti kalau saya itu jatuh gimana. Dan yang paling parah teman-teman, seakan-akan malaikat itu sudah ada di samping saya itu menanti saya selesai sholat. Setelah itu saya diambil teman-teman. Waktu itu gitu pikiran saya itu, perasaan saya begitu teman-teman. Nah itu kan paling parah, paling konyol teman-teman, karena saya bingung penyakit apa ini, penyakit apa itu. Nah bahkan saya begini teman, waktu itu
sholat saja itu saya tidak khusyuk, meskipun saya baca surat-suratnya, ayat-ayatnya, tapi pikiran saya itu kemana-mana teman-teman, takut kemana, pokoknya takut matilah, takut apalah, takut beginilah. Nah, bahkan takut kalau hajat saya itu sudah dekat, bahkan perasaan saya malaikat itu sudah ada di samping saya menanti saya selesai sholat. Nah itu yang saya rasakan teman-teman. Dan yang kelima teman-teman, saya ini takut ke masjid waktu itu setiap Jumat kan, meskipun saya tidak itu jarang ke masjid kan, setiap Jumat saya ke masjid Jumatan teman, itu saya takut. Di situ pikiran saya itu gini teman-teman, kalau mau ke masjid itu nanti kalau waktu sholat saya pingsan, tidak ada yang nolongin dan tidak ada yang tahu nanti kalau saya gimana. Nah itu yang saya rasakan teman-teman. Maka dari itu kenapa rasanya saya takut, itu yang saya rasakan waktu itu teman-teman. Nah disitulah teman-teman, waktu itu bagaimana saya itu selalu takut, merasa rasa yang saya rasakan itu, saya pikirkan belum tentu itu terjadi, tapi saya itu sudah berpikir sejauh mungkin teman-teman. Ya mungkin ya antisipasi, tapi ini berlebihan teman-teman. Bagi saya itu unik kan, setelah saya itu sembuh, setelah saya itu normal, kadang itu saya berpikir teman-teman, dulu saya itu kenapa ya kok bisa seperti itu, seakan-akan saya itu orangnya itu sudah stres teman-teman. Kenapa? Karena bagi orang lain itu saya itu sehat, bahkan seperti orang normal, tapi di pikiran saya itu yang tidak sehat teman-teman. Bahkan orang melihat saya itu sehat, normal, tidak apa-apa, seakan-akan saya itu tidak sakit. Nah tapi perasaan saya teman-teman, nah, di situ yang membuat saya itu mulai stres teman-teman. Dan yang keenam teman-teman, ini takut kematian teman-teman. Takut kematian, saya itu takut banget dengan kematian, bahkan saya itu rasanya tidak karuan teman-teman. Nah mungkin tidak bisa saya jelaskan bagaimana rasanya, mungkin bagi orang yang belum merasakan, kita ini lebay, bahkan kita ini mungkin dibilang manja teman-teman, tapi bagi yang terkena asam lambung anksiety psikosomatik ini ya bisa menyadari rasanya itu gimana, 1001 sensasi teman-teman. Nah saya itu waktu dengar berita kematian itu langsung takut teman, cemas, sampai-sampai saya itu tidak bisa berpikir. Waktu itu pikiran saya itu hanya begini teman, jangan-jangan nanti habis ini giliran saya. Itu yang saya pikirkan teman-teman. Dan ini yang terakhir teman, panik attack ini rasanya ya seperti orang mau teman-teman ya, rasanya itu tidak enak, sudah napas itu terasa kayak berhenti, oksigen itu tidak masuk, seakan kan kayaknya oksigen kita itu merasa tidak masuk teman-teman. Dan rasanya itu seakan-akan kita hidup di dunia ini sudah ini yang terakhir teman-teman. Ini yang bagaimana ya teman-teman, ini pokoknya kita itu merasa ajal kita itu sudah dekat, seakan-akan malaikat itu sudah mau mengambil nyawa kita. Itu yang kita rasakan teman-teman, itu yang saya rasakan. Entah teman-teman merasakan seperti itu atau tidak ketika panic attack. Nah itu yang saya rasakan ketika panic attack teman-teman, sangat menyiksa pokoknya. Padahal setelah saya itu merasakan panic attack itu, terus saya itu bergerak, entah itu saya minum air itu saya pindah lokasi, pindah tempat, itu ya membaik. Selang berapa menit itu saya membaik, sedikit berkurang dan akhirnya sembuh. Nah itu yang bikin bingung, itu entah itu jenisnya apa saya tidak tahu teman-teman, tapi yang saya rasakan seperti itu. Tapi penyakit ini sebenarnya tidak bahaya, cuma mengganggu ya, sensasinya sajalah mengganggu kita itu
rasanya tidak enak, memang tidak enak teman-teman. Di sini saya menyarankan buat teman-teman, gangguan GERD anxiety psikosomatik ini tidak berbahaya dan bisa sembuh total. Tergantung kita bagaimana caranya kita itu, proses penyembuhannya, konsistennya kita gimana. Kita harus konsisten teman-teman. Penyembuhan asam lambung GERD anxiety psikosomatik ini ada pada diri kita sendiri teman-teman. Kalian harus bisa mencermati, kalian harus bisa mengendalikan diri, mengendalikan pikiran kalian bisa cepat sembuh, karena pikiran kita adalah induk dari pokok permasalahan ini teman-teman. Kalau pikiran kita itu goyah, pikiran kita itu goncang, sensasi-sensasi akan muncul, bahkan sensasi perut pun akan muncul teman-teman. Karena apa? Karena lambung kita itu otak kedua teman-teman. Bahkan kalau kita berpikir yang tidak teman-teman, yang tidak bahkan berpikir berat, lambung kita akan selalu merespon teman-teman, merespon lebih cepat daripada kita makan makanan pantangan teman-teman. Kalau mungkin kita makan pantangan selang 2 jam atau 3 jam baru efeknya muncul. Kalau pikiran ini langsung teman-teman, bahkan jarak berapa menit itu langsung efek teman-teman. Nah itu bagi teman-teman yang sekarang masih menderita maupun awal maupun sudah lama, tolong usahakan jaga pola pikir kalian teman, pola makan, pola hidup yang teratur teman-teman, makanya yang teratur, jaga pantangannya dan jaga pola pikir kalian biar cepat sembuh. Namun saya sembuh tanpa obat dan kurang lebih 4 bulan saya sudah sembuh, saya sudah bisa beraktivitas kembali. Saya harap kalian juga begitu, cepat sembuh, cepat bisa beraktivitas. Sekian dulu video hari ini, semoga menjadi manfaat buat kalian dan bisa menjadi motivasi, dan semoga bisa menjadi wasilah buat kalian. Meskipun tidak bisa menyembuhkan, setidaknya bisa menemani dalam duduk kalian ataupun santai kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.